Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu wa walah. Qulna subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'd. Sebentar ya. Pakai yang tadi aja deh. Ini kayaknya dicoba. Baik, para jamaah al-mu'takifin, jamaah i'tikaf Masjid Jami Al-Falah, rahimani wa rahimakumullah, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga mudah-mudahan i'tikaf kita pada malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah mengisi
insya Allah mengisi iktikaf kita malam hari ini, selain tilawah, selain juga qiyamul lail, berzikir, salah satu kebaikan iktikaf itu adalah dengan mengisinya dengan bertafaqquh fiddin, yaitu mengkaji syariah Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah malam hari ini kita akan sama-sama mengkaji bersama, yaitu tugas dan kewajiban ayah dalam keluarga surga. Walaupun masih banyak yang adik-adik kecil ya saja, tapi tidak apa-apa, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Mulai dari pengantar, jadi ayah yang soleh umumnya, tidak secara keseluruhan, itu akan menghasilkan keluarga yang soleh. Rumusannya gitu. Tapi juga ada ayah yang soleh, ternyata anak dan istrinya nggak soleh, seperti Nabi Nuh alaihis salam, punya putra Kan'an dan punya istri juga penentang dakwah Nabi Nuh alaihis salam. Nah, di surah At-Tur, surah ke-52 ayat 21, Allah berfirman, wallazina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Nah, tidak hanya beriman, tapi anak cucu mereka mengikuti jejak orang tuanya dalam urusan iman. Jadi salah satu sunnatullah, ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, biasanya kalau orang tuanya atau ayahnya soleh, itu anak cucunya ikut soleh. Nanti ada rumusannya, kenapa ayah soleh, anak-anak ikut soleh, seperti itu. Nah, tingkat kesolehannya sih macam-macam, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tapi walaupun tingkat kesolehannya macam-macam, kata Allah, alhaqna bihim dzurriyyatahum, akan dipertemukan satu derajat di surga. Harusnya kan kalau ada yang lebih soleh, surganya lebih tinggi. Tapi janji Allah, ayah yang bisa mengangkat anak-anaknya ikut menjadi soleh seperti ayahnya, walaupun tingkat kesolehan ayah ini lebih tinggi, itu sama Allah nanti di surga akan dipersatukan dengan satu derajat, walaupun amalnya beda. Nah, ini Allah yakinkan lagi, wa ma alatsnahum min amalihim min syai'. Kata alatna itu ditafsiri anqasna. Jadi Allah tidak akan mengurangi sedikit pun amal soleh yang dilakukan oleh bapaknya. Berarti bukan bapaknya yang diturunin, tapi anaknya yang dinaikin. Ada bapak soleh membina anak dan istrinya menjadi soleh, tapi tingkat kesolehannya enggak seperti bapaknya. Itu janji Allah di surga, surganya bareng. Bukan ayahnya yang diturunin, tapi anaknya yang dinaikin. Nah, akhir ayatnya, kullu mri'in bima kasaba rahin. Setiap orang itu tergadaikan itu terikat. Allah berjanji setiap amal soleh akan menjadi pengikat seseorang. Apakah setiap amal akan menjadi pengikat seseorang. Kalau amalnya soleh, maka dia akan diangkat menuju surga. Kalau amalnya nggak soleh, maka dia akan dijatuhkan ke dalam api neraka. Itu makna akhir ayatnya. Setiap manusia itu
nasib di akhiratnya digantungkan, diikat, digadaikan dengan amal perbuatannya di dunia. Walaupun begini para jamaah, surga itu bukan karena amal, tapi surga itu karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Neraka itu bukan karena amal, tapi neraka itu karena keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada pendosa yang masuk surga. Kenapa? Karena Allah rahmati, Allah ampuni dosanya sehingga dia bisa masuk surga. Dan ada ahli amal soleh tapi masuk neraka karena dia melakukan perbuatan atau bukan karena Allah tidak merahmatinya. Nah, biasanya tidak turunnya rahmat Allah pada dia itu ada yang salah dari amal solehnya, seperti itu. Jadi ayat ini memberikan pengantar pada kita bahwa orang tua soleh akan menghasilkan keluarga soleh. Nah, itu pengantarnya. Kalau orang tuanya nggak soleh, ya, maka kemudian wallahu a'lam anaknya bisa jadi soleh, tapi kemungkinan untuk solehnya susah. Nah, kenapa orang tua soleh? Nah, ini penjelasan dulu. Ini tafsir Baghawi ya, Ma'alimut Tanzil namanya. Imam Baghawi mengutip pendapat Ibnu Abbas, bukan ya, Ibnu Abbas itu kan turjumanul Quran. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan seorang yang soleh yang beriman dengan keluarganya di surga. Dikumpulkan itu. Karena kenapa? Karena orang soleh senang berkumpul di dunia dalam kebaikan sama anaknya. Salah satu contoh Bapak Ibu dan para remaja serta anak-anak sekalian, kalau bapaknya ahli iktikaf, maka ada keinginan untuk ngajak anak-anaknya diajarin iktikaf. Kalau bapaknya kemudian rajin baca Quran, akan ada keinginan agar anaknya pun ahli Quran, seperti itu. Nah, maka kemudian bapak soleh ini pengen istri dan anak-anaknya kumpul kembali di surga. Nah, keinginannya ini Allah kabulkan, kata Ibnu Abbas, dengan memasukkan anak mereka, istri mereka ke dalam surga dengan 1 derajat, walaupun amal solehnya berbeda. Kenapa anaknya bisa naik sederajat dengan bapaknya? Karena anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab amal soleh yang dilakukan bapaknya. Nah, itu salah satu anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba yang beriman, yang berusaha mengajak keluarganya dalam kesolehan, akan dikumpulkan satu tempat di surga walaupun amalnya berbeda-beda. Itu penjelasan tafsirnya. Nah, ini alasannya kenapa kemudian bapak soleh akan menghasilkan anak soleh. Karena di surah At-Tahrim 66 ayat 6 Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Orang yang soleh akan sadar bahwa dia tidak boleh hanya menjaga dirinya dari api neraka, dia juga harus menjaga keluarganya dari api neraka. Maka dia tidak bisa bergerak sendirian tuh. Maka dia tidak bisa beramal soleh sendirian. Setiap dia beramal soleh, dia akan ajak keluarganya dengan amal soleh yang sama. Kenapa? Karena yang dia jaga dari api neraka tidak hanya dirinya sendiri. Ayat Qur'annya bukan ku anfusakum naro, bukan.
Tapi ayat Qur'annya ku anfusakum wa ahlikum nar. Kata Allah, jagalah wahai orang-orang yang beriman, tidak hanya diri kalian tapi juga keluarga kalian dari api neraka. Baik. Nah, kenapa harus dijaga keluarganya? Karena ayah itu akan ditanya akan istri dan anak-anaknya di hari kiamat. Nggak bisa seorang ayah itu masuk surga sendirian, Pak. Ada hadis sahih ya, riwayat Ibnu Hibban. Ini disahihkan Imam Al-Hakim dari Hasan cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, Allah itu nanti di hari kiamat akan nanyain setiap pemimpin terhadap apa yang dipimpinnya. Nah, bapak itu pemimpin istri dan anak-anaknya. Maka bapak tidak akan hanya ditanya amal soleh dia, tapi juga ditanya amal soleh anak dan istri. Bapak tidak hanya ditanya dosa dia, tapi juga ditanya dosa anak dan istrinya. Apakah si bapak ini ikut andil dalam amal soleh tersebut, ataukah bapak ini tidak ikut andil? Apa makna ikut andil? Membiarkan berarti ikut andil. Membiarkan istrinya membuka aurat, membiarkan anaknya tidak sholat, kan gitu. Membiarkan anaknya nggak paham agama. Nah, ini berarti bapaknya ikut andil tuh. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Berarti dia doyak, menyia-nyiakan keluar. Walaupun bapaknya ahli ibadah, walaupun bapaknya di masjid, walaupun bapaknya ahli sedekah, tapi nanti akan ada celah yang menarik dia masuk neraka. Maka seorang bapak itu tidak bisa soleh sendirian. Tapi kalau bapaknya sudah berusaha menjaga, diajarkan, dinasehati, dijaga, ternyata Allah takdirkan tidak soleh, maka bebas tuh. Makanya ditanyanya ikut andil atau tidak ikut andil. Yang kalau bahasa di sini ahafizo amdoya, gitu. Apakah dia menjaga atau menyia-nyiakan? Makna menyia-nyiakan itu berarti tidak memperhatikan. Mau sholat sendiri saja. Anaknya sholat nggak sholat masa bodoh. Mau baca Quran sendiri. Anaknya nggak pernah diajarin baca Quran. Nah itu. Maka kemudian ini ujungnya naik ke atas tadi tuh. Ayah soleh akan menghasilkan keturunan soleh. Bukan karena genetikanya, tapi ayah soleh akan sadar ada tanggung jawab untuk mensolehkan keluarga. Di situ. Baik, sampai sini insya Allah bisa dipahami ya. Nah, baru masuk langkah-langkahnya apa, kayak gitu. Agar kemudian seorang ayah ini bisa menyiapkan masa depan akhirat keluarganya. Langkah pertama yang dilaksanakan adalah sebelum nikah nyari istri yang baik dan berjiwa pendidik. Saya tuh pernah lihat YouTube ya. Terus kemudian perkataannya Mbah Maimun Zubair. Kata Mbah Maimun itu peran istri itu luar biasa dalam kemudian menghasilkan anak-anak yang luar biasa. Beliau contohkan tuh Syekh Yasin Padang rahimahullah. Kurang cerdas apa beliau? Beliau itu terkenal dengan muslidud dunia. Kalau orang mau nyari sanad ilmu,
itu lewat beliau biasanya jalurnya. Dan ketika saya pernah umroh ke Haram itu, saya menyempatkan diri untuk di atas Masjidil Haram itu kan ada maktabah Haram tuh. Nah, di situ ternyata karya-karya beliau luar biasa. Banyak para peneliti doktor yang kemudian mentahqiq karya beliau. Dan banyak ujian. Luar biasa ilmu beliau. Nah, di YouTube tersebut saya lihat beliau itu punya istri saudagar, pembisnis. Nah, karena istrinya pembisnis, akhirnya anaknya sukses-sukses, tapi sukses dunia, tidak ada yang jadi ulama. Nah, maka kemudian kata Mbah Mun itu, jadi peran istri dalam kesuksesan anak itu sangat besar. Seperti itu, walaupun bapaknya soleh. Nah, ini sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang salah sih dari cerita tadi, tapi peran seorang istri itu memiliki peran yang luar biasa dalam menghasilkan anak soleh. Biasanya kalau istrinya pembisnis, ya anaknya jadi pembisnis gitu. Nah, kalau istrinya pendidik, insya Allah menghasilkan ulama. Insya Allah menghasilkan pembisnis yang soleh. Seperti itu. Nah, yang mengisyaratkan itu adalah hadis riwayat Ahmad dari Anas bin Malik. Kata Anas, Rasul itu memerintahkan kita untuk menikah. Jangan jomblo. Bahkan bahasanya gini, wayanha anit tabatul nahyan sadidan, kan gini. Rasul melarang tabatul tuh nggak nikah, ngejomblo, tidak hanya dengan larangan biasa, tapi larangan yang sangat keras. Jadi kalau sudah waktunya nikah. Tapi Rasul kasih kisi-kisi itu. Apa kata Rasul? Tazawwajul waludal wadud. Kata Rasulullah, carilah istri yang berpotensi punya anak dan bisa dididik. Kenapa? Karena di antara tujuan nikah itu bukan memperbanyak anak, tapi memperbanyak umat Rasul. Nah, untuk menjadi umat Rasul itu salah satu penopangnya istrinya yang subur bisa melahirkan, yang bisa mendidik sehingga yang lahir ini bisa dijadikan umat Rasul. Sebab tidak semua manusia menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka penjelasannya dalam kitab Al-Mafatih Sarah Al-Masobih itu dikatakan bahwa tujuan nikah itu iksaru ummati Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kata Imam Mawardi ya, dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir, beliau mengatakan nikah itu bukan ibadah sampai punya dua tujuan. Satu, tujuannya adalah memperbanyak umat Rasul. Yang kedua, tujuannya adalah menghindari zina. Zina mata, zina mulut, zina macam-macam lah, seperti itu. Kalau yang menghindari zina, itu dalilnya ya ma'syaros sabab manistato aminkumul ba'ah fal yatazawwaj. Wahai pemuda yang mampu nikah, nikahlah. Kenapa dengan nikah itu aghaddu lil basar? Biar kemudian matanya tidak jelalatan lagi, matanya tidak melihat sana kemari dan lihat istrinya saja. Seperti intinya meminimalisir zina, seperti itu. Wa ahsanu lil farj, bisa menjaga farj, bisa menjaga nafsu syahwat kemaluan, seperti itu.
Kenapa? Karena ada jalur halalnya. Seperti itu. Nah, tujuan nikah kedua adalah hadis yang tadi. Nikahlah sama perempuan yang subur, berpotensi punya anak dan bisa didik. Karena kata Rasul, saya pengen umat saya lebih banyak daripada umat-umat Nabi sebelum. Maka di nikah itu dari kebutuhan bisa jadi ibadah kalau tujuannya adalah bagaimana menghasilkan umat Rasul, tidak hanya menghasilkan anak. Nah, wala syakka anna taksir ummati Rasulillah mimman yuti'illaha wa rasulahu min afdolil qurab wa minas shadaqah al-jariyah. Ini yang penting. Sebab kalau kita menikah bisa menghasilkan umat Rasulullah, ketahuilah itu ibadah yang istimewa. Ketahuilah itu adalah sedekah jariah kita. Ada hadis gini, Pak. Seseorang masuk surga, surganya tinggi banget. Lalu dia kemudian bingung, amal dari mana ini? Kok bisa saya mendapatkan fasilitas surga melebihi amal saya? Lalu nanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, ini amal dari mana? Apa jawab Allah? Bistighfari waladika laka. Karena amal soleh istighfar anakmu terhadap dirimu. Karena anaknya yang soleh. Karena anaknya yang menjadi umat Rasulullah. Akhirnya ibadah anak, pahala bapaknya ikut dapat. Maka dalam kitab Al-Mafatih itu dikatakan orang yang nikah tujuannya agar menghasilkan umat Rasulullah dan ternyata menghasilkan umat Rasulullah itu adalah ibadah yang luar biasa. Bagaimana caranya? Ya pilih istri yang berpotensi punya anak, subur. Nah, bagaimana ngecek kesuburannya? Ya bisa, saya tidak tahu lah. Dalam arti, kalau di fikih-fikih sih lihat kakak adiknya, lihat ibu orang tuanya kayak gitu. Punya penyakit atau tidak seperti itu. Nah, maka ketika kemudian dia ini berpotensi punya anak banyak, terus penyayang tidak. Sebab anak-anak itu perlu dididik dengan kasih sayang. Gitu. Nah, baru kalau karakter istrinya itu pendidik, penyayang, dan bisa menghasilkan, bisa berpotensi punya anak, ini akan mudah tercapai memiliki memperbanyak umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi langkah pertama agar menjadi ayah yang soleh, ya milih istri yang satu berpotensi punya anak, dua bisa didik menjadi soleh. Baik, berarti tidak cukup hanya solehah diri sendiri ya, seperti itu. Karena konsepnya keluarga sudah. Nah, terus kemudian yang kedua, orang tua atau ayah yang soleh itu prioritas akhiratnya lebih besar daripada prioritas dunianya. Kalau ahli dunia prioritasnya anaknya harus jadi dokter, ya nggak salah sih. Anaknya harus jadi pimpinan perusahaan, anaknya harus punya jabatan di dunia seperti itu. Itu ahli dunia. Ahli akhirat jadi apapun nggak apa-apa nak. Yang penting kamu di akhirat bisa masuk surga. Nah itu yang bedain. Nah ini ada beberapa sinyal nih. Pertama, Nabi Ibrahim ceritakan. Nabi Ibrahim itu diuji Allah Subhanahu wa ta'ala melaksanakan perintah-perintah. Ada perintah sunat, ada perintah haji, ada perintah menyembelih putranya Ismail, macam-macam lah yang diperintahkan ke Nabi Ibrahim. Bahkan perintahnya itu nggak logis para jamaah. Contoh misalkan perintah nggak logis.
Nabiullah Ibrahim alaihissalam rindu punya putra, menikah dengan perempuan dari kabilah Jurhum namanya Hajar. Ternyata Allah kasih karunia putra setelah menikah dengan istri yang pertama, tidak dikaruniai putra itu. Ketika dikaruniai putra baru masih kecil, masih bayi, apa perintah Allah? Suruh bawa Ismail dan Hajar biwadin ghairi dzi zar'in, di Mekah yang tidak ada, di lembah yang tidak ada tanaman sama sekali. Habis itu disuruh apa Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Disuruh ninggalin tuh mereka berdua. Kan nggak logis itu. Seperti itu. Kalau itu kan sama aja kalau pakai logika bunuh istri dan anak. Nggak ada orang, nggak ada pepohonan, nggak ada makanan. Tapi karena itu perintah Allah, diuji sama Allah, taat Nabi Ibrahim. Nah, ternyata Hajar bolak-balik, terus Ismail memukul-mukulkan kakinya, keluarlah air Zam-Zam, kan gitu. Terus datanglah para kabilah ke situ, jadilah ramai. Setelah 13 tahun yang Allah ceritakan dalam surah As-Saffat itu kan, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahu. Jadi kata apa, setelah 13 tahun dipertemukan kembali dengan Ismail dan istrinya Hajar, ternyata datang perintah Allah lagi senang-senangnya tuh, putranya suruh dipotong. Itu kan perintah nggak logis. Tapi karena itu perintah Allah, maka kemudian dilaksanakanlah dan digantilah Nabi Ibrahim dengan seekor domba yang besar lewat cerita Quran, wa fadainahu bidzibhin azim. Jadi Nabi Ibrahim itu diuji dengan berbagai macam ketaatan yang tidak logis agar prinsip taat dalam syariah Islam itu jangan banyak menggunakan logika. Para jamaah ini cerita sedikit ya, mohon diperhatikan. Sekarang ini banyak istilah hikmah-hikmah ibadah. Wallahu a'lam bishawab, sebenarnya hikmah ibadah itu tidak penting. Karena tugas kita itu sami'na wa ata'na. Ada katanya kalau sholat nyihatin, terus kalau sholat nggak nyihatin nggak sholat gitu. Saya pernah dapat artikel begini, para jamaah. Pertama, artikel itu ceritanya tentang puasa itu menyehatkan. Maka kemudian ujung artikel itu menyatakan bahwa sumu tasihu, hadis bermasalah riwayat Ibnu Sirin, berpuasalah maka nanti kalian sehat. Kata artikel itu, hadis ini walaupun lemah, bahkan ada yang mengatakan palsu, tapi makna hadisnya benar. Tiba-tiba beberapa tahun berikutnya ada artikel lagi, Pak, yang katanya memperbanyak puasa itu bikin asam lambung naik. Sehingga ujung artikelnya itu gini, hadis sumu tasihu itu kenapa palsu? Karena memang puasa itu nggak nyehatin. Ini kan apa ya? Kenapa harus dibahas kayak gitu? Mau nyehatin, mau nggak nyehatin, atas asal itu perintah Allah, sami'na wa ata'na. Apa kalau kemudian dengan sholat terus kita sama Allah diuji dengan rasa sakit, berhenti sholatnya? Misalnya dokter menyatakan kayak gitu, ini apa penyakitnya gara-gara sering sholat nih, terus berhenti sholatnya? Kan enggak. Maka kemudian prinsip dalam syariah itu, kalau itu asli perintah Allah, itu perintah Rasulullah, tugas kita jangan banyak main logika, tinggal sami'na wa ata'na. Nah, Nabi Ibrahim itu diuji itu. Nah, diuji di kalimat, dengan perintah, dengan larangan, dan Nabi Ibrahim melaksanakannya dengan sempurna. Kata Allah, Ibrahim, inni ja'iluka linnasi imama.
Ibrahim, saya uji kamu dengan berbagai macam perintah itu biar kamu jadi panutan nanti buat seluruh manusia. Imam itu kan panutan, yang tindak tanduknya, yang perbuatannya diikuti oleh masyarakatnya, seperti itu. Apa kekhawatiran Nabi Ibrahim? Ya Allah, wa min dzurriyyati. Lalu keluargaku itu nanti ikut enggak? Nah itu, jadi ayah yang soleh, dia akan mengkhawatirkan anaknya tidak akan bisa mengikuti kesolehan. Dijawab sama Allah Subhanahu wa taala, qala la yanalu ahdi zalimin. Saya janjikan yang ikut kamu surga Ibrahim. Tapi walaupun anak cucumu kalau tidak bisa mengikuti kamu, maka janjiku tidak berlaku untuk orang yang berbuat zalim di situ. Nah, berarti ayat ini para jamaah rahimani wa rahimakumullah memberikan pemahaman ke kita, orang tua atau ayah yang soleh di hatinya akan mengkhawatirkan nasib akhirat anaknya. Nah, maka apa doa yang selalu dipanjatkan seorang ayah itu? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata. Ya Allah, jadikan istri saya, anak-anak saya yang bisa menyenangkan hati saya. Jadikan orang soleh. Terus apa? Kenapa makna qurrata ayun ini orang soleh? Karena akhir ayatnya waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan tidak hanya anak istri saya yang soleh, tapi saya jadi panutan mereka dalam kesolehan. Gitu loh maknanya. Waj'alna lil muttaqina imama itu muttaqinnya isinya siapa? Anak, istri. Nah, pimpinannya siapa? Kita. Tapi makna pimpinan itu bukan ngatur, mencontoh di situ. Sehingga doanya dua, ya Allah, jadikan anak istri saya soleh-soleha, dan jadikan kesolehan mereka itu karena ikut saya. Nah, orang yang doanya semacam ini ciri ayah yang soleh. Nah, yang ketiga, sampai menjelang wafat itu kan dia setiap harinya berdoa, jadikan saya panutan orang yang soleh, jadikan mereka ngikutin saya dalam kesolehan. Dan dia kemudian selalu khawatir anaknya tidak soleh. Seperti itu. Maka prioritasnya adalah kesolehan atau prioritasnya adalah masa depan akhirat. Sampai menjelang wafat itu kan ada cerita Nabi Yakub alaihissalam. Kurang soleh apa beliau itu? Anak-anaknya juga soleh-soleh. Tapi menjelang wafat itu anak-anaknya ditanya, "Nak, bukan nanti kamu jadi apa?" Apa yang ditanya? "Mata buduna mimba di, wahai anakku, nanti kalau bapak wafat siapa yang ngingetin sholatnya? Nanti kalau bapak wafat bagaimana puasa kalian? Nanti kalau bapak wafat bagaimana ibadah kalian?" Itu yang dikhawatirkan. Rasulullah ketika menjelang wafat itu yang dikhawatirkan kan umatnya. As-sholah, ummati itu. Rasul itu tidak pengen umatnya tidak soleh. Maka dalam kondisi menjelang sakaratul maut pun wasiat orang soleh kepada anaknya agar berpegang teguh dalam kesolehan. Bisa kelihatan kan prioritas akhiratnya. Pertama yang dikhawatirkan ketidaksolehan anak. Yang kedua, bahwa dalam kehidupannya selalu berharap anaknya soleh lewat doa-doanya. Yang ketiga, sampai menjelang wafat pun wasiatnya urusan akhir.
Tapi orang-orang yang ini kan wasiatnya apa? Itu rumah nanti jangan rebutan ya, kan gitu. Mobil buat ini ya, kan gitu. Adikmu itu jangan sampai nggak lulus sekolahnya, tinggal satu-satunya yang diperjuangkan. Bantu dia sampai dia lulus sekolah. Sebenarnya kayak gitu tuh nggak apa-apa. Tapi seolah-olah kesuksesannya cuman dunia. Apa nggak khawatir nanti di akhirat nanti anaknya narik bapaknya masuk? Nah di situ tuh. Nah itu langkah kedua ya. Jadi langkah pertama nyari istri yang bisa didik. Langkah kedua di hatinya tuh selalu berpikir bagaimana masa depan akhirat keluarganya. Langkah ketiganya kan langkah yang realitas. Yaitu mendidik ilmu syariah dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Syariah itu isinya 3 para jamaah. 1, akidah, 2, fikih, 3, akhlak. Karena nanti yang dihisab ini 3 dari kita ini. 1, keyakinan kita dihisab. Keyakinan kita salah, neraka. Yang kedua, amal perbuatan kita yang dihisab. Amal perbuatan kita salah, nggak diampuni, bisa neraka. Yang ketiga yang dihisab apa? Isi hati, akhlak. Nah, 3-tiganya ini dalam ilmu Islam disebut syariah. Maka syariah itu ada al-i'tiqadiyah, syariah yang bersifat keyakinan, namanya tauhid. Ada asyariah al-amaliyah, namanya fikih. Ada asyariah al-qalbiyah, namanya akhlak. Di situ. Jadi kalau ada orang ini mah bukan wilayah syariah, ini wilayah tauhid. Tauhid itu syariah. Syariah itu apa sih? Aturan Allah. Allah itu ngatur kita di 3 hal. Di keyakinan kita, di amal perbuatan kita, dan yang terakhir diisi hati kita. Nah, bapak yang perhatian terhadap anaknya, maka dia akan menanamkan ketauhidan terhadap anaknya. Sebagaimana Luqman yang Allah ceritakan dalam surah Luqman, surah 31 ayat 13. Dia ngomong ke anaknya, ya bunaya, wahai anakku yang masih kecil. Itu sighah tasghir kan. Apa yang ditanamkan? La tusyrik billah, bertauhidlah. Jangan menyekutukan Allah. Sebab sesoleh apapun kalau kamu musyrik neraka ujungnya. Seperti itu. Jadi ditanamkan tuh agar anak-anaknya takut menyeleweng dalam akidah. Diajarkan bagaimana ketauhidan yang benar. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aslinya setiap bayi yang dilahirkan dalam Sahih Bukhari itu punya iman, Pak. Iman kepada Allah, namanya fitrah. Iman kepada Nabi Muhammad, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab. Mereka punya iman. Cuman yang membuat tidak beriman itu kedua orang tua. Maka orang tua wajib meletakkan ketauhidan terhadap anak-anaknya agar selalu dalam fitrahnya. Seperti itu. Yang kedua, ibadah fikih. Maka Rasul perintahkan salah satu contoh saja ya. Kalau anakmu umur 7 tahun, disuruh apa Pak? Sholat. Mungkin nggak kita nyuruh anak kita sholat kalau anak kita belum ngerti sholat? Saya kasih contoh gini. Anak kita belum tahu yang namanya tempe. Terus suruh ambil tempe. Itu logis nggak Pak? Akan diambil nggak tempenya? Nggak bakalan. Orang dia nggak tahu yang namanya tempe itu apa. Maka kenalkan dulu, nah ini tempe.
baru besok disuruh ambilin tempe. Kalau Rasul mengatakan suruh anakmu sholat di umur 7 tahun, berarti kenalkan sholat sebelum 7 tahun. Karena tidak mungkin nyuruh anak sholat kalau anaknya belum kenal sholat di situ. Nah, musibahnya itu Pak, sudah sampai tua belum ngerti sholat. Maka terjadilah apa yang disabdakan Rasulullah, 70 tahun umat Rasulullah sholatnya ditolak karena nggak kenal dengan sholat. Maka orang tua yang tidak ingin anaknya dan istrinya masuk neraka dikenalkan fikih, mulai dari toharo, sholat, zakat. Orang tua pengen anaknya sukses, ya ajari dia zakat. Jangan sampai dunianya sukses terus nggak zakat. Atau berzakat tapi nggak tahu ilmunya, Pak. Saya tuh pernah ditanya, Ustaz, ini saya bingung ya kayak gitu. Masjid, Ustaz, dapat zakat dari seseorang tapi nilainya tuh kecil, nggak senisab. Harusnya kalau satu nisab itu kan misalkan harga emas 1 juta misalkan. Berarti karena nisabnya 85 gram, berarti kan 85 juta tuh minimal nisab kan, seperti itu. Ya zakatnya kalau 2,5% sekitar 2 jutaan mungkin lah segitu. Itu zakatnya cuma 200.000. Ini zakat saya kayak bilangnya zakat mal. Jadi mikir, ini orang ini punya uang nggak tapi ngeluarin zakat. Nah, yang dikhawatirkan ternyata yang harusnya dikeluarkan banyak ternyata ngeluarinnya sedikit. Problemnya apa? Enggak ngerti hukum zakat. Di situ. Jadi seolah-olah kalau ditanya udah zakat, udah. Padahal kurang gitu. Maka orang tua yang tidak pengen anaknya terjerumus, selain dibina, dididik agar sukses dunia, juga dikenalkan kewajiban harta. Nah, kalau kamu sukses, ini ilmu zakat, ini ilmu sodako, ini ilmu infak, ini ilmu wakaf, diajarin semua. Nah, itu fikih. Yang ketiga akhlak. Ada hadis riwayat Imam Hakim. Nah, ini salah bukan Abu Dawud ya, tapi nomornya bener ini, salah ketik. Dari Sa'id bin As. Rasul, soalnya kalau ini copy paste, terjemahnya saya ngetik Ustaz. Jadi hadis riwayat Hakim, nomor hadisnya segitu. Apa kata Rasul? Mana halawalidun waladahu afdol min adabin hasanin. Pemberian terbaik orang tua kepada anaknya itu bisa didik anaknya punya akhlak. Jadi teknisnya setelah prioritas akhirat, mulai itu dibenahi dari kecil. Kenalin tauhid, kenalin fikih, kenalin akhlak. Orang tuanya nggak ngerti, datangkan ke guru yang ngerti. Sekaligus orang tuanya ikut belajar di situ. Terakhir sebagai penutup ya, bahwa yang tadi saya ceritakan besok yang dihisab di hari kiamat itu tiga. Ya. Jadi kita ini punya perjanjian, Pak. Kata Allah, inna aradnal amanah. Kata Ibnu Abbas, amanah itu syariah. Syariah itu isinya tiga, tauhid, fikih, akhlak. Ini hukum syariah pertama ditampakkan bukan ke kita, tapi ditampakkan ke gunung, ke langit. Itu ada hadis ya, riwayat Imam At-Tirmidzi. Langit nggak mau, karena Allah ngomong gini di hadis riwayat Imam At-Tirmidzi itu. Langit, kalau kamu bisa menjalankan amanat ini, nanti saya masukkan kamu ke surga. Tapi kalau kamu tidak bisa menjalankan amanat ini, saya masukkan kamu ke neraka. Udah takut duluan tuh sama neraka. Ya Allah, yang lain saja, saya jadi langit saja. Ganti bumi, jawabannya sama. Ganti gunung, jawabannya sama. Pas dilempar ke manusia dalam hadis tersebut, manusia mikirnya bukan nerakanya tapi
surganya. Akhirnya wahamalahal insan, mau ya Allah. Karena mau, Allah utus tuh Pak para rasul. Para rasul ini tugasnya adalah menyampaikan perjanjian yang kita iakan, bahwa kita hidup di dunia ini mau taat. Taat dalam urusan tauhid, taat dalam urusan fikih amaliyah, dan taat dalam urusan akhlak. Maka ada ayat wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasulah. Saya ini nggak bakalan masukin neraka manusia sampai risalah para rasul itu sampai ke dia. Rasulnya wafat, gantinya siapa? Ulama. Jadi pewaris Nabi itu bukan anak cucunya. Pewaris Nabi itu yang mewarisi ilmu Rasulullah, yaitu para ulama. Maka tugas ulama menyampaikan risalah. Tugas ulama nyampein apa? Tauhid, nyampein fikih, nyampein akhlak, agar kemudian ketauhidan manusia benar, amal soleh manusia benar, serta akhlak manusia benar. Itu tugas ulama. Tinggal mau jalanin atau enggak. Di situ. Cuman akhir ayatnya kan ngeri. Innahu kana zoluman jahula. Kebanyakan manusia itu kalau enggak zolim bodoh. Ini namanya sighoh mubalaghah ini. Yang zoluman ini. Ini zolum, enggak kelihatan kursornya ya. Yang zolum itu sangat itu maksudnya sering banget berbuat zolim. Zolim itu apa sih? Zolim itu ya tahu kebenaran tapi tidak dilaksanakan. Nabi Adam itu tahu tidak boleh makan buah khuldi, tapi dimakan. Maka apa yang dilakukan Nabi Adam? Robbana zolamna anfusana. Tapi kalau jahul nggak tahu tuh, bukan karena dia tidak tahu, tapi nggak pernah mau tahu apa tauhid, apa fikih, apa dua-duanya ujungnya kemana Pak? Ke neraka. Karena syarat agar selamat ke surga itu setelah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalnya harus sesuai dengan maka langkah pertama ilmunya dulu, baru amal. Kalau lompat ke amal salah nanti di situ. Tapi kalau mentok di ilmu tidak diamalkan, nanti dibenci Allah. Itu kan doa kita setiap hari tuh. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan ke saya siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu bukan jembatan di atas neraka jahanam, bukan. Kalau jembatan di atas neraka jahanam itu sirat, nggak ada mustaqimnya. Itu maknanya jisrun. Tapi kalau siratal mustaqim, jalan yang lurus itu syariah. Yang isinya tauhid, fikih sama akhlak. Sumbernya Quran sama hadis di situ. Nah, apa sih siratal ladzina an'amta alaihim? Yaitu jalan orang yang Engkau ya Allah beri nikmat. Nikmat ilmu dan nikmat amal. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang Engkau murkai. Siapa sih yang Allah murkai? Kaburo maktan indallah antakulu mala taf'alun. Ilmunya ada, amalnya nol. Maka ilmunya jadi fitnah tuh Pak. Ilmunya jadi alasan pembenaran kesalahannya. Itu yang dimurkai Allah. Juga bukan jalan abdolin, orang yang tersesat. Semangat beramal tapi nggak ada ilmu. Akhirnya kelihatannya soleh padahal salah di situ.
Nah, kata Allah, kebanyakan manusia itu kalau enggak al-maghdub alaihim ad-dhalin. Ini bahasanya innahu kana zalumang jahula. Tapi kan kita minta, ya Allah, mudah-mudahan kita ini ahli ilmu, ahli amal. Jangan pernah engkau jadikan kita ahli ilmu tanpa amal. Jangan pernah engkau jadikan kita ahli amal tanpa ilmu. Nah, terakhir, jadi Rasul membagi umatnya itu dua, Pak. Ada yang cerdas, ada yang lemah. Siapa yang cerdas? Yang mempersiapkan kehidupannya setelah meninggal. Tidak hanya dirinya, anak-anaknya juga dipersiapkan. Dikenalkan sholat, dikenalkan tauhid, dikenalkan fikih, dikenalkan akhlak. Yang lemah siapa? Yang lemah itu yang nafsunya diturutin terus tapi ngarep surga. Itu tuh. Orang yang cerdas adalah orang yang memperhitungkan dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah wafat. Orang yang lemah, orang yang selalu nurutin hawa nafsu, ahli maksiat tapi ngarep surga. Kira-kira, Pak, makanya saya nggak setuju dengan ini nih, bahwa kita itu bisa sukses gara-gara mimpi. Nah, kalau kita bisa sukses dengan mimpi, maka yang sukses tukang tidur. Yang sukses tukang tidur, kan banyak mimpinya dia. Kita itu jangan dibuai dengan mimpi-mimpi. Berusahalah, karena dengan berusaha diharapkan ada hasil. Jangan pernah jadi penghayal. Kalau penghayal itu, Pak, pengen kaya dengan ngayal, nggak perlu puluhan tahun. 5 menit aja langsung bisa jadi kaya. Saya ngayal nih, misalkan saya sekolah, lulus kuliah, kerja, disenangi bos, gajinya naik, kata bosnya perusahaannya buat kamu, beli mobil, beli rumah, punya istri, punya anak. Belum 5 menit, Pak, sudah kaya. Itu ngayal. Tapi kan realitasnya butuh perjuangan itu. Maka Rasul mengajarkan kita untuk tidak jadi penghayal. Kalau pengen masuk surga, berusahalah beramal untuk kehidupan akhirat. Jangan jadi ahli maksiat terus ngayal meninggal husnul khotimah. Itu sinetron, Pak. Ya, walaupun mungkin saja. Makanya ada cerita gini sedikit ya. Saya tuh sering Ustadz, suami saya pas meninggal, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, terus plek kayak gitu. Ya saya iyain aja, Pak. Karena orang meninggal itu kan sudah kondisi payah banget. Jangankan ngucapin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, untuk bernafas saja susah. Kecuali sinetron. Kalau sinetron itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahkan yang pakai syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, terus meninggal. Hadisnya kan makanya begini, Pak. Man mata wa ya'lam wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang wafat tapi hatinya adalah ilaha illallah, maka dia husnul. Kalau ngucap mah berat, udah susah tuh ngomongnya. Maka kemudian para jamaah rahimani wa rahimakumullah, berusahalah menjadi orang yang cerdas, yang mempersiapkan diri kita, istri kita, anak-anak kita untuk beramal buat kehidupan setelah wafat. Jangan jadi penghayal yang kemudian diturutin hawa nafsunya, anaknya dibiarin maksiat. Harapannya apa? Besok sekeluarga masuk.
Itu penghayal. Baik, itu saja. Mudah-mudahan bisa dipahami ya Pak. Jadi kesimpulannya bahwa ada keluarga surga di Quran, ada hadisnya ada. Terus langkah-langkahnya ya, Quran ceritalah kekhawatiran orang ayah ahli surga itu prioritas akhiratnya lebih besar daripada dunianya. Langkah nyatanya membenahi akhlak, membenahi amal soleh, sama membenahi isi hati. Seperti itu. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan ada sesi jawab soal ini dan kemudian jika ada yang ingin bertanya. Kesemutan. Kesemutan apa kegajahan? Dipencet kali baterainya Pak. Oke. Oh, kok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surga ini kalian ini sangat baik, apalagi di para pemuda ya. Saya bagaimana saya 25 tahun ketika berlanjur gitu ya. Nyari istri lagi. Belum jadi banyak soal gitu. Baik. Istri anak belum jadi soal gitu, jadi kebanyakan punya solusi apa Baik. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Langsung. Oh, langsung. Baik. Ada anugerah Allah itu adalah diberikan kepada para pembelajar, Pak. Diberikan kepada para pembelajar. Makanya pembelajar itu ada riwayat kalau meninggal dalam kondisi belajar itu meninggalnya di jalan Allah Subhanahu wa taala, syahid akhirat. Itu ada riwayat hadisnya seperti itu. Nah, dan beberapa riwayat hadis ya cerita tentang pembelajar bahwa misalkan dalam Al-Qur'an ini persamaan saja gitu. Orang baca Quran itu kalau benar surganya bareng para malaikat yang bisa keliling kemana saja. Tapi kalau salah, Pak, kalau dia bukan pembelajar neraka tuh. Ada riwayat rubbatalil Quran wal Quranu yal'an. Ada orang baca Quran tapi malah Qurannya memasukkan dia ke dalam neraka. Tapi kalau bagi pembelajar Allah kasih 2 pahala. Seperti itu. Nah, makanya kemudian dalam hidup ini mau statusnya ustadz, mau statusnya kiai, mau statusnya syekh kayak gitu. Jangan pernah memutuskan status belajar. Cuman kan cara belajarnya yang beda-beda.
Mungkin kalau orang yang sudah punya dasar ilmu, belajarnya dengan berijtihad terhadap Quran dan Sunnah, membaca kitab-kitab yang kemudian yang menjadi tambahan pengetahuan buat dia lah, seperti itu. Kalau bagi orang awam seperti kita kan belajarnya lewat jalur guru seperti itu. Nah di sini ketika kita ternyata merasa saya ini belum soleh, saya juga belum bisa mensolehkan istri saya ini belum bisa mensolehkan anak-anak saya, ya tinggal rubah aja statusnya kita pembelajar gitu loh Pak. Belajar soleh, belajar mensolehkan istri kita, dan belajar mensolehkan anak-anak kita. Kalau masih ada hal-hal yang kurang, di akhirat ditanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggal jawab, ya Allah, saya lagi belajar. Ternyata umur saya dicabut duluan, belum sempurna. Itu enaknya di situ loh Pak. Seperti itu. Maka kemudian dari sini tidak ada kata terlambat. Dan tidak ada kata berhenti belajar. Dan kata tidak ada kata berhenti belajar itu difasilitasi Allah. Lewat jalur manusia itu suka lupa Pak. Saya ngajar ini nih, saya buka-buka kitab, saya cari hadis. Tahun depan saya lupa ini Ustaz. Saya ini sendiri loh Pak. Makanya kadang ada jamaah ngomong gini, Ustaz bukannya pernah nyampein itu, yang mana ya? Oh iya, jadi kadang diingatkan. Seperti itu. Dalam hidup itu kan banyak baca, banyak tahu, banyak ilmu, banyak lupa. Banyak lupa, pengen banyak baca lagi, banyak baca, banyak ilmu, banyak tahu, banyak lupa, banyak, dan gitu, muter-muter saja kehidupan itu. Tahun kemarin kita belajar sholat, tahun depan belum tentu kemudian seluruh ilmu itu masih diingat. Walaupun sholatnya dipraktekin tiap hari. Maka belajar itu kalau bisa sampai liang, itu saja. Jadikan kita ini status pembelajar sampai wafat. Jadi saya ini nggak ngajar ya Pak, saya ini menjadikan Bapak semua dan para remaja ini teman belajar. Sayanya belajar, Bapak belajar di situ. Ya sama-sama belajar, sama-sama belajar ilmunya, sama-sama belajar mengamalkannya. Kalau tiba-tiba kita salah nanti di akhirat, ya kita ngomong ke Allah, ya Allah saya masih belajar, yang itu belum tahu. Maka kesalahan pembelajar Allah ampuni. Di situ nikmatnya. Cukup ya Pak? Jadi nggak perlu istri baru ya Pak? Baik, wallahu a'lam. Mungkin jika tidak ada yang ini ada itu dalam bahwa itu kalau Subhanallah yang Astagfirullah. Semoga ilmu yang disampaikan Ustaz alhamdulillah dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Alhamdulillah. Salam dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Ngobrol-ngobrol aja.